Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat inspirasi? Selalu bahagia bukan? Selamat bertemu kembali dengan saya Wahyu Suprapti dalam 8 kebiasaan efektif dalam menyikapi new normal. COVID menjadi primadona akhir-akhir ini. Menghadapi COVID ada 2 keputusan penting yang harus kita lakukan. Menerima kondisi sebagaimana adanya atau menerima tanggung jawab untuk mengadakan perubahan. Anda ingin melakukan perubahan bukan? Tidak aja dia menerima COVID begitu saja. Nah, itulah sebabnya kita harus memiliki 8 kebiasaan efektif untuk menghadapi sesuatu yang new normal. Sahabat inspirasi yang sukses, ada 2 hal yang sangat menjadi primadona akhir-akhir ini, yaitu pasangan COVID-19 dengan new normal. Apa sebenarnya new normal itu? New normal di pemerintahan Indonesia dikatakan bahwa tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Bahkan Bapak Ahmad Yuryanto, juru bicara penanganan COVID-19, mengatakan bahwa masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19. Tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang disebut dengan new normal. Sedangkan Dr. Triwidodo W. Utomo, beliau adalah Deputi Kajian Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara, berpendapat bahwa new normal merupakan sebuah tradisi baru yang baik, yang secara terpaksa atau sukarela dipraktekkan secara kolektif sebagai dampak penyebaran virus corona. Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah, mungkinkah 8 kebiasaan manusia yang efektif ini, karya Stephen R. Covey, dapat diaplikasikan dalam new normal? Sahabat channel inspirasi yang selalu sukses, 8 kebiasaan efektif itu yang pertama adalah be proactive. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah dari tujuan akhir Anda. Kemudian yang ketiga adalah face, think, first. Kemudian yang keempat, think win-win. Berpikir menang-menang. Kemudian yang keenam, check, face to understand. Bagaimana kita memahami orang lain dulu, baru kita memahami diri kita sendiri. Jangan lupa yang keenam adalah bersinergi dan selalu asah gergadi Anda. Sharpen the saw. Dan ingat, find and help. Temukan diri Anda sendiri, baru bantu menemukan potensi orang lain. Sahabat inspirasi yang sukses, mari kita kupas satu persatu dari 8 kebiasaan yang efektif tersebut. Yang pertama adalah be proaktif. Kami mohon Anda memberikan sebuah reaksi terhadap kasus berikut ini. Misalnya, Anda adalah seorang pegawai yang sudah 2 bulan melakukan work from home. Anda mendapat banyak penugasan dari pimpinan Anda via daring. Sementara Anda juga harus menjadi seorang guru, mengerjakan pekerjaan rumah. Guru bagi anak-anak Anda karena terpaksa mereka juga harus punya new era belajar di rumah. Apa reaksi Anda? Wow, Anda menyalahkan orang lain? Menyalahkan situasi? Kenapa ada COVID? Menyalahkan kondisi? Menyalahkan lingkungan? Kenapa wifi-nya ada terus? Ini berarti Anda menerapkan sikap reaktif. Namun ternyata tidak. Anda bersyukur. Sehingga Anda langsung melakukan tapping. Karena dengan bersyukur, ide-ide kreatif akan muncul. Sehingga Anda mampu membuat jadwal agar pekerjaan kantor bisa selesai. Tapi membantu putra-putri juga selesai. Membuat prioritas, memberdayakan sumber daya yang ada. Serta
melakukan introspeksi. Saya bersyukur karena ternyata saya masih menjadi pegawai yang digaji oleh masyarakat. Sementara tukang ojek, seorang Gojek, dia hanya mengandalkan dari hasil orang yang menggunakannya. Seperti apa mereka? Anda setuju bahwa pilihan yang kedua tadi dengan bersyukur Anda melakukan kegiatan be proaktif. Karena orang yang be proaktif lebih dari sekedar mengambil inisiatif, namun juga bertanggung jawab terhadap perilaku kita sendiri, mampu membuat pilihan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku. Sehingga Anda tidak mudah tersinggung, bertanggung jawab, perilaku perubahan, keputusan yang tepat, dan menggunakan bahasa-bahasa yang proaktif memberikan sebuah solusi. Mengapa kita harus bersikap be proaktif? Kalau kita perhatikan kedua gambar ini, maka gambar yang ada di dalam adalah gambar tentang pengaruh, di mana pengaruh ini dalam kendali kita. Sedangkan lingkaran yang luar ini adalah perhatian tidak dalam kendali kita, tapi dari pihak lain, seperti pimpinan, keluarga, kondisi-kondisi tertentu, dukungan-dukungan lain, lingkungan, sarana dan prasarana. Kalau Anda titik beratnya pada lingkaran yang di luar ini atau lingkaran luar, berarti Anda akan bersikap reaktif. Sebaliknya, apabila Anda berada di lingkaran dalam, berarti Anda bisa bersikap proaktif. Anda melihat gambar di atas, di mana di sana adalah tempat peristirahatan terakhir Anda. Sebagai insan, Anda ingin disebut sebagai orang yang seperti apa dalam akhir kehidupan Anda? Ya, Anda ingin dikenal sebagai orang yang baik hati misalnya. Kalau demikian, maka itulah yang disebut dengan begin with the end in mind. Setelah Anda menentukan akhir kehidupan Anda, di mana itu merupakan tujuan hidup Anda, tentunya Anda akan membuat skala prioritas. Ini artinya Anda menerapkan kebiasaan yang ketiga, yaitu dahulukan yang utama. Demikian juga dalam kegiatan new normal ini. Karena Anda sudah memiliki sebuah tujuan, maka seluruh kehidupan Anda akan Anda buat prioritas-prioritas agar Anda nanti di akhir kehidupannya akan menjadi orang yang benar-benar baik di mata orang lain, tentunya juga di mata Sang Pencipta. Masih ingat tujuan akhir hidup Anda? Anda ingin menjadi orang yang baik. Untuk itu, Anda telah melakukan prioritas-prioritas. Prioritas Anda tentunya Anda tidak akan bisa melakukan dengan win dan lose. Karena kalau Anda melakukan dengan win-lose, tujuan akhir Anda menjadi orang yang baik tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu, kebiasaan yang keempat ini adalah berpikir menang-menang. Artinya, Anda melakukan kolaborasi, bukan kompetisi. Nah, sekarang bayangkan Anda sedang menerapkan new normal, di mana tetangga Anda banyak sekali yang membutuhkan Anda untuk kegiatan-kegiatan menangani COVID-19. Karena mereka ternyata banyak juga yang terkena program PHK. Apa yang akan Anda lakukan dengan program menang-menang ini menghadapi new era tersebut? Kata berpikir menang-menang gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Sebagai salah satu ilustrasi, apabila Anda ingin berangkat ke kantor, Anda menggunakan taksi. Tarif taksi adalah Rp100.000.
Sampai di tujuan, Anda juga membayar Rp100.000. Ini berarti Anda menerapkan win-win solution. Tetapi bagaimana dengan penerapan di new normal ini? Misalnya saja Anda berada di tempat kerumunan, Anda menggunakan masker. Menggunakan masker, orang lain juga menggunakan masker. Itu adalah win-win solution untuk tidak menularkan bibit-bibit penyakit COVID. Sahabat inspirasi yang sukses, Anda masih ingat dengan start from the end Anda? Anda ingin menjadi orang yang baik dalam akhir kehidupan Anda. Anda juga sudah membuat sebuah prioritas. Anda juga sudah melakukan berpikir menang-menang. Kini saatnya Anda perlu mewujudkan itu dengan bagaimana saya berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Artinya, Anda melakukan sebuah kolaborasi, bukan kompetisi. Ini adalah habits yang kelima. Bagaimana penerapan Anda di new normal? Wujudkan goal Anda atau start from the end Anda tidak bisa bekerja sendiri. Tapi Anda akan melakukan sinergi-sinergi. Anda masih ingat perlombaan di 17 Agustusan di mana di sana ada lomba panjat pinang? Anda tahu bahwa orang yang melakukan sinergi pasti mencapai puncaknya. Namun apabila dia bekerja sendiri-sendiri tidak akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, kita lakukan dalam hal ini adalah yuk kita lakukan sinergi dengan mengajak orang lain di sekitar kita untuk menuju kondisi new normal yang ada. Kebiasaan efektif yang ketujuh adalah mengasah gergaji Anda. Anda pernah melihat teman-teman Anda yang bekerja keras terus-menerus pagi, siang, malam tanpa menjaga keseimbangannya. Ternyata harapan dia bisa sukses. Namun apa yang terjadi? Justru dia jatuh sakit. Sementara ada teman Anda yang bekerja sesuai dengan target yang sudah dia tentukan. Dia juga melakukan olahraga, dia juga melakukan ibadah, dia juga melakukan training untuk pengembangan dirinya, dan dia juga melakukan kegiatan untuk bersenang-senang dengan keluarganya. Dia seorang yang sukses. Mengapa? Karena dia suka mengasah gergajinya. Mengasah gergaji perlu Anda pertimbangkan dalam hal ini. Sahabat inspirasi, meluangkan waktu dengan mengasah gergaji akan memberikan kita ruang dan waktu untuk berpikir kreatif, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih baik, lebih murah, dan mudah, serta lebih berkualitas. Sahabat inspirasi yang sukses, kini sampailah pada yang terakhir dari 8 kebiasaan efektif Anda, yaitu find and help. Menggali dan menemukan potensi diri serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan potensinya. Oleh karena itu, gali kemampuan Anda, temukan ketertarikan Anda, dengarkan suara dalam diri Anda, temukan keunikan dalam diri Anda, dan bantu orang lain menemukan potensi uniknya. Inilah 8 kebiasaan efektif yang perlu Anda terapkan dalam menghadapi new normal beserta lingkungan Anda. Ingat, like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Sukses selalu.